Beda dengan cupon. Kalau sambung tunas air atau sambung samping ini, dia paling lama Pak 8 tahun menghasilkan. Iya. Karena kalau langsung tanam baru kan butuh beberapa tahun dia baru. Jadi selama menunggu pertumbuhan itu dia tidak menghasilkan apa-apa ya. Pak bisa katakan ini juga termasuk golongan benalu Pak. Dia memakan pohon induknya. Memakan pohon induknya sendiri ya. Kita lihat malah nih baru belum berbunga sebesar ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan. Pada hari ini kita berada di salah satu kebun kakao, tepatnya di Kampung Batesuk, Kecamatan Sukamakmur, Sabang, Aceh. Dengan agenda kegiatan yang sama seperti beberapa hari yang lalu saya review, ini hari kedua kegiatan pemeliharaan atau juga peremajaan. Juga di sini dikombinasikan dengan bagaimana teknik pemeliharaan tanaman kakao, bagaimana pola pemupukan. Hari ini sudah memasuki hari kedua. Seperti sebelumnya, di hari pertama kita berada di lokasi Gampung Anak Laut, Kecamatan Sukakarya, Sabang, Aceh. Hari ini kita kembali di tempat yang berbeda dengan judul yang sama. Nah, ini kita lihat teman-teman sudah mulai beraktivitas sambil belajar, karena alhamdulillah dalam kegiatan ini kita istimewa kedatangan narasumber sekalian guru besar kami, Pak Idris dan Pak Mahdi. Teman-teman petani di Kota Sabang memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan ilmu-ilmu bagaimana pola pemeliharaan, bagaimana pola perawatan tanaman kakao, dan hal sebagainya. Juga banyak berhadir teman-teman dari petani-petani muda, banyak petani-petani kakao senior juga, namun didominasi oleh petani-petani muda. Nah, sama di lokasi sebelumnya, bahwasanya tanaman kakao kita lihat di sini banyak yang sudah kurang produktif dan pola-pola perawatan yang tidak intensif, makanya kita lihat tegakan tanamannya bisa kita bilang tidak rekomendasi lah pola perawatan seperti ini. Nah, kondisi seperti ini bagaimana penanganannya, nanti kita usahakan mencuri kesempatan untuk dengan Pak Mahdi ataupun Pak Idris untuk mewawancara kegiatan atau apa-apa yang dilakukan pada kondisi lahan seperti ini, baik itu perawatan, baik itu sistem peremajaan, baik itu pemangkasan, baik itu pola pemupukan, khususnya juga pengendalian hama dan tanaman kakao seperti apa. Ini coba kita langsung menanyakan informasi atau wawancara sama guru kita, Pak Idris. Sangat dikenal oleh petani Aceh dan juga pemerhati kakao di wilayah Aceh. Nah, nih. Assalamualaikum Pak Idris. Oh, Pak Idris. Waalaikumsalam Pak Idris. Luar biasa Pak Idris. Alhamdulillah saya Pak Idris. Ini kan kita sudah berkeliling melihat kebun kakao seperti ini kondisinya. Kita lihat tanaman luar biasa. Sebenarnya kalau kita lihat kebunnya terawat, bersih, namun batang kakaonya kalau dari pemahaman saya memang tidak terawat ya Pak Idris. Ya, dengan usia tanaman yang sudah puluhan tahun seperti ini. Mungkin bisa dibagi informasi bagaimana strategi, trik-trik sederhana tapi sangat bermanfaat bagi teman-teman di sana. Boleh Pak Idris diinformasikan? Terima kasih Pak Andre. Mungkin kalau yang intinya saya mau bilang, kalau kondisi kebun seperti ini mau kita bilang potong habis, tanam baru, nah kayaknya nggak enak sama yang punya kebun kan? Oh iya. Nanti dia kan bisa shock dia Pak. Terlalu kasar lah. Nah, gitu kalau ya, kasar ya Pak ya. Ini memang bukan lagi kakao untuk produksi Pak. Mungkin tahapan yang nggak membuat dia kaget Pak kan? Kita lakukan ini pohon-pohon ini kan tunas Pak.
Tunas yang dekat tanah ini namanya cupon, Pak ya. Iya. Nah, ini dia mengeluarkan akarnya sendiri nih, Pak. Nah, kan udah ada keluar akarnya, nah, kan? Iya. Nah, ini nanti dia akan mandiri, Pak. Nah, untuk langkah selanjutnya, ini kita potong semua, Pak ya. Sisakan 1 batang. Nah, kalau sudah sebesar ini, bisa kita lakukan sambung samping, Pak. Nah, atau lakukan sambung apa namanya, sambung pacak ya, sambung pacak atau sulip ya, bahasanya sulip ya, Pak ya. Nah, kita ini cuma mengurangi cabang-cabangnya. Nah, setelah kita kurangi cabang, otomatis yang kita sambung ini jauh dari penyakit. Biasa kan kalau gelap kayak ini, Pak ya, lalu kita sambung tumbuh. Cuma di waktu masih hujan dia akan terjadi kena penyakit Phytophthora, Pak. Busuk dan kering, akhirnya mati, ya? gagal sambungan. Ya. Nah, dalam hal ini kan yang pertama jaga kebersihan juga. Kebersihan kebun maksudnya. Kebun, kebersihan kebun ya. Dan membuang yang sudah terinfeksi jamur, Pak ya, yang di atas. Nah, kalau perlu memang kalau kita punya kebun kayak gini ya, tumbangin terus. Tumbangin terus ya tanaman induknya ya. Tanaman induknya ya. Nah, jadi ini Pak Idris, maksudnya kita sambung dulu, baik itu sambung sisi, kalau sambung pucuk nggak mungkin lagi karena diameternya sudah terlalu besar ya Pak Idris ya. Kecuali memang yang diameternya masih kecil dan memungkinkan itu menyesuaikan. Kita sambung dulu atau kita tebang dulu yang efektifnya nih Pak Idris. Kalau ini pendapat saya, Pak ya. Oh ya, baik Pak. Karena kan menurut saya kan lebih baik ditumbang dulu. Ditumbang dulu ya. Kenapa? Nanti setelah tumbuh pohon itu sudah kita sambung. Kan waktu nebangnya kan Pak tertimpa, Pak. Kalau sudah tertimpa kan wono lagi, Pak. Jadi kalau dengan kondisi batang seperti ini jaraknya semana nanti kita tumbangkan? Ini Pak kan. Nah, cuma kalau untuk sambung cupon, kan, kalau memang pohonnya ini bisa diturunkan bertahap, ya kan. Nah, kalau untuk sambung samping memang 4 bulan harus dipotong pohon induknya, Pak. Nah, supaya dia tidak melebar ke samping mencari udara sendiri atau cahaya, Pak ya. Iya. Nah, kalau sudah memang ke samping itu tidak mau besar lagi, Pak, nanti dia pakai condong terus ke samping. Beda dengan sambung cupon. Dia perlu penaung karena dia kan punya akar sendiri. Nah, kan ini masih perlu dia induk semangnya sebagai penaung. Masih bergantung dia sama indukan, sama induknya ya. Masih nyusui. Belum mandiri secara total. Ya, belum mandiri. Dia masih menyusui, Pak ya. Iya. Nah, beda seperti sambung tunas air. Nah, yang di sini itu tunas air, Pak. Ini tunas air ya. Ya, ini tunas air. Tapi petani ada juga yang melakukan penyambungan di tunas air, tapi tidak dianjurkan, Bapak. Tidak dianjurkan ya. Nanti takutnya dia selamanya menumpang pada induknya sedangkan induknya aja sudah sekarat ya. Ya, Pak kan. Nah, satu lagi Pak, ini kalau kita nyambung tunas air ini sering terjadi terkopek, Pak. Terkopek karena ada angin kencang ataupun jatuh atau kita punya pohon-pohon lain di atas seperti pohon yang pinang, kan Pak kan. Kalau jatuh bisa terkopek dia ini. Karena kekuatan dia untuk menempel di batang induk ini, di batang primer ini pasti otomatis kekuatannya memang jauh-jauh berkurang ya Pak. Dia nempel. Sebenarnya Pak, untuk sambung samping, sambung cupon, sambung tunas air ini sebenarnya itu sebuah alternatif, Pak. Sebuah alternatif pilihan. Kita nunggu yang kita tanam baru ini berbuah. Karena penyambungan macam ceritanya kan cuma beda dengan cupon. Kalau sambung tunas air atau sambung samping ini dia paling lama Pak 8 tahun. 8 tahun dia sudah mulai lapuk dia ini, Pak. Di saat sudah lapukan dia kan terkopek juga. Nah, itu coba alternatif. Sampai biar petani mau nanam baru, jadi di sini masih menghasilkan. Karena kalau langsung tanam baru kan butuh beberapa tahun dia baru. Jadi selama menunggu pertumbuhan itu dia tidak menghasilkan apa-apa Kalau seperti ini masih ada dia menikmati 1-2 buah, masih ada ya.
Oh ya, Dan baik itu. pemangkasannya pun bertahap sedikit, jangan langsung. Iya. Kalau untuk yang cepon, iya. tapi kalau yang samping itu langsung Pak 4 bulan terus langsung amputasi. Kalau kamu samping setelah 4 bulan penyambungan atau sambung sisipnya langsung diamputasi batang indunya ya. Kalau kita cerita tadi dia akan condong terus. Oh iya. Keluar iya, cari udara, cari ruang dia, cari ruang. Percabangannya tuh tidak bagus ya. Melebar. Di saat sudah melebar ke samping kan udah udah vertikal ya. Iya iya. Nah di saat udah vertikal itu untuk tumbuh ke atas tuh nggak mau lagi, paling-paling tumbuh ke samping Pak. Seperti saya ini tumbuh ke depan nih Pak perut. Nah, bukan ke atas lagi Pak ya. Bisa aja. Tanamannya tidak dipangkas semua, tidak dipotong semua, jadi ada beberapa cabang tadi, beberapa batang yang diajut dilakukan pemangkasan. Nah, ini ditinggal 2 batang ini dilakukan perawatan pemangkasan, baru nanti akan dilakukan sambung cupon, dipicu pertumbuhan cuponnya, baru nanti akan disambung sisip dan juga sambung cupon tanamannya sebagaimana arahan dari Pak Guru. Nah, jadi ditinggal 2 batang ini, harapannya ini yang akan dijadikan produktif nantinya. Nih, Jakir sedang memperbaiki mesin potong kayunya. Luar biasa, coba bisa. Bangga Sulaiman. Bangga. Luar biasa. Nah ini kawan-kawan penyuluh. Nah ini ada Doni, Nurmansyah tuh penyuluh milenial lagi rehat juga. Nah, dengan Pak Sutirman pemilik kebunnya langsung. Nah, Pak Sutirman apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Ini Pak Sutirman, ini kan giat di kebun kita ini, ada tim penyuluh, tim dari Jogbang. Kebetulan kita kedatangan tamu guru besar kakao Pak Mahdi, Pak Idris. Tadi teman-teman petani lain juga sudah bekerja bergotong royong sambil belajar. Nah ini mungkin bisa diberi informasi sama Pak Sutirman. Kira-kira bagaimana harapannya ke depannya, seperti apa nantinya kebun kakao ini? Harapan kami petani kapan? Ya. Semoga sukses lah. Sukses ya. Tanaman kakaonya rata-rata udah usia tanamannya udah berapa hari? Udah 20 tahun lebih, Pak. Udah 20 tahun lebih juga ya. Bahkan kalau kita nengok mungkin ada 30 tahunan ya. Besar-besar. Untuk sekarang ini masih ada produktif atau masih menghasilkan, Pak? Menghasilkan tapi tidak memuaskan. Oh, menghasilkan memang tidak jauh lagi dari memuaskan ya. Rata-rata kalau kita bilang, ini tanamannya dulu, ada jumlah tanamannya berapa nih? 200 batang. Ada 200 batang ya. Untuk kondisi seperti ini, kira-kira mungkin bisa diestimasikan dalam sebulan itu berapa pendapatannya? Khusus kakao aja ya, jangan tanaman lain. Untuk bulan ini cuma 4 kilo, Pak. Oh, cuma 4 kilo ya. Oke, Pak Sutirman, mudah-mudahan bisa dikendalikan dan mudah-mudahan bisa produktif nantinya sesuai dengan harapan kita. Terima kasih, Pak Sutirman. Ini kan di beberapa tanaman ini pola dengan kita tengok karakternya ya bisa kita bilang sama ya. Berarti ini penanganannya sama juga ya, Sama Pak. Contohnya seperti ini ya. Ya kalau ini kan sudah agak ribut kali Pak ya. Karena kalau nggak ditumbang, seperti yang kita bilang tadi Pak kan, sana udah nyambung, udah tumbuh walang umur 1 tahun baru kita numbang. Ini waktu kita numbangnya kayak mana kalau nggak tertimpa ke sana Pak? Iya. Ya kan? Cuma lakukan pengurangan sedikit. Nah, jadi strategi aja itu ya. Ya, strategi Pak, strategi cara kerja Pak ya. Dan penanganannya yang terbaik dengan kondisi seperti ini Pak Idris. Ini Pak menurut saya ya. Nah, menurut sama amatan saya, ini bukan masalah
penaungnya atau apa. Tapi yang tumbuh ini sudah tunas air, bukan lagi pohon induknya atau biji dari biji. Ini kan sudah tunas air. Nah kalau tunas airnya tumbuhnya Pak kayak mana ya kita bilang ya? Ya inilah kayak cendawan musim hujan, dia cepat terus Pak. Iya karena dia memang kategori cabangan yang paling besar menyerap nutrisi ya Pak. Ya katakan ini juga termasuk golongan benalu Pak. Dia memakan pohon induknya. Pohon induknya sendiri ya. Kita lihat malah nih baru belum berbunga sebesar ini langsung namun kelihatan tidak mendapatkan nutrisi. Itu kita lihat juga mungkin nggak berapa lama lagi akan menuju kematian juga. Jadi sangat jauh-jauh dari efektif. Memang ini Pak kan nggak bisa dirawat lagi Pak ini. Iya. Nah, cuma kan solusinya yaitu sambung cupon, sambung samping aja udah susah ini. Ini pohonnya udah berpenyakit Pak, ini sudah kena kanker kulit nih. Jadi kalau untuk disambung itu untuk daya hidupnya itu mungkin 5%. Oh iya. Karena pas kita masukkan dia entrasnya walaupun segar, walaupun baru, langsung terkontaminasi dengan jamur Pak ya. Oh iya. Terima kasih Pak Idris atas ilmunya nih, semoga-moga berkah. Jangan bosan-bosan Pak Guru nih untuk terus ingati kami. Kami tidak bosan asal diundang Pak. Alhamdulillah kita dapat kunjungan dadakan juga dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang, Pak Abdul Muthalib. Luar biasa, satu apresiasi. Alhamdulillah petani diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Mudah-mudahan segala aspirasi atau permasalahan petani-petani kakao di Kota Sabang bisa terakomodir atau dibantulah untuk mencarikan solusi-solusi yang terbaik. Untuk kita lihat Mujakir milenial petani kakao yang luar biasa. Pernah kita review beberapa hari lalu kebun beliau. Nih, sebagian besar juga di sisi tanaman nilam di tempat-tempat yang kosong. Ini tanaman nilam kita lihat. Mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi masukan atau inspirasi. Kami menyampaikan informasi apa adanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam kami anak Pulau Sabang Aceh 0 km Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.